ada muqaddimah fikih yang saat ini kita masih dengan kitab sholat, fikih praktis sholat. Kita sudah sampai kepada bab baru tentang kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Kesunahan sebelum melakukan sholat. Ada kesunahan sebelum sholat, kesunahan saat sholat, kesunahan setelah sholat. Kita masih kesunahan sebelum melakukan sholat. Kemarin kita bahas tentang adzan, sunnah. Sekarang ada sunnah lagi yang kebetulan sekali, atau kalau kita cermati ini sunnah yang sering atau sudah dilupakan, banyak ditinggalkan, dan harus kita hidupkan kembali sunnah ini. Sutroh. Sutroh itu membuat pembatas yang kita letakkan di depan kita sebagai tanda bahwasanya kita lagi sholat dan tempat itu tempat sholat kita, agar tidak ada orang mengganggu dan berlalu lalang di tempat sujud kita, tempat sholat kita. Kalau kita menghadap ke kiblat, sutroh ditaruh di depan, agak nyerong kanan, nyerong kiri, oke. Supaya menjadi pembatas, sutroh pembatas, sehingga orang mengerti ini tempat sholat kita. Penjelasannya, sutroh adalah sesuatu yang dijadikan tanda dan pembatas di saat sholat agar tidak ada orang yang melewati tempat sujudnya. Jangan tempat sujud kita dilewati, diinjak-injak sama orang. Jika sholat berjamaah, maka yang dianggap sebagai sutroh adalah imam. Sutroh adalah imamnya. Di belakang imam, ikut imam sutrohnya, pembatasnya. Maka yang paling penting imamnya. Tolong yang jadi imam sedikit, ada fikih imam. Kalau kemarin kita bahas fikih adzan, sekarang fikih sholat berjamaah. Yang paling harus, yang harus lebih atau yang harus tahu tentang fikih sutroh ini adalah imam. Tolong yang pernah jadi imam belajar dah tentang sutroh. Jika sholat berjamaah, maka yang dianggap sebagai sutroh adalah imamnya. Jika sholat sendiri, maka setiap orang disunahkan mempunyai sutroh masing-masing. Sederhananya, Anda membuat Anda menghadap kepada sesuatu yang menjadi tempat sholat Anda spesial, privasi, tidak diganggu orang. Sehingga yang dilakukan para sahabat Nabi adalah mendekat kepada tembok, tiang-tiang. Kalau ada tiang, menghadaplah ke tiang. Jadi kalau Anda melakukan sholat lalu Anda merapat ke tembok yang ke arah kiblat, itu menunjukkan Anda punya fikih. Kalau tiba-tiba Anda merapat menuju ke tiang-tiang, berarti Anda ngerti fikih. Kalau diamalkan, tidak usah nanti. Biasanya lawannya itu malas. Nah, memang segala kesunahan itu lawannya malas memang. Tidak mau mengamalkan. Padahal ngerti ilmunya, sehingga karena tidak pernah diamalkan, tidak menjadi budaya. Sunnah tidak menjadi budaya. Jadi kita ingin segala kesunahan itu menjadi kebiasaan bagi kita. Budaya mengakar. Jadi seorang pasti, secara otomatis dia akan memenuhi tempat-tempat yang ada pembatasnya. Yang ada, jadi menghadap ke tembok, menghadap ke tiang. Termasuk ibu-ibu yang solehah, kalau lagi di perjalanan, tolong tasnya taruh di depan, jangan taruh di belakang. Kalau taruh di belakang menunjukkan dia jarang ngaji, gitu saja. Habis itu tasnya hilang lagi. Dijamin nggak khusuk kalau tasnya taruh di belakang. Ayo. Saya melihat seorang anak muda yang maksudnya dia menghormati cara sholatnya. Kita melihat tas dan ada dompetnya ada di belakangnya. Dia nggak enak sholat. Jadi dia meletakkan tas kecil sama dompetnya itu, sama kunci mobil taruh di belakangnya, lalu dia sholat menghadap ke kiblat. Ini lagi sujud khusyuk bisa hilang itu tas. Sementara tidak begitu, seharusnya taruh di depan, bahkan dijadikan pembatas. Jadi di depan mungkin secukupnya kita untuk sujud, setelah itu pembatas, sehingga orang tidak akan mengganggu tempat sujud kita dan barang Anda aman. Barang Anda aman. Ini ilmu. Baik. Syarat kesempurnaan sutroh itu seperti ini. Syarat kesempurnaannya. Jadi ada yang
level tertinggi, paling tidak berikutnya bawahnya, bawahnya, bawahnya. Paling tinggi adalah level tertinggi syarat sutrah, tinggi sutrah itu 2/3 dhira', kurang lebih 30 cm lah. Biasanya dibuat seperti ini yang Anda lihat. Tolong kamera diarahkan ke sini, bawa ke sini, coba dinaikkan, saya ingin tahu. Ini bisa jadikan sutrah, tidak harus segede ini. Ini 30 cm kurang lebihnya, jadi menghadap ke kiblat. Ini jadikan ini di setiap masjid, hendaknya sudah ada budaya ini. Paling tidak ini tempatnya imam dulu. Jadi yang rokam wahid, paling bagusnya sutrah ini tinggiannya adalah kurang lebih tidak kurang dari 2/3 dhira'. Kemudian jarak antara sutrah ini dengan kita yang berdiri sholat, ini kiblat sana, anggap saja kiblat sana, ini sutrah, kita sholat berdiri sini. Antara tempat kita kaki berdiri hingga sutrah ini jangan lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' ini kalau perkiraan dhira' ini kurang lebih 40 sentian lah. Di sini kita lihat 45 cm, perlu dipaskan lagi kalau berdiri, karena kurang lebih dhira' itu segini loh ya. Nih dhira'. Antara ini dhira'. Cuman orang kadang-kadang sedikit berbeda-beda, kurang lebihnya lah. Ini dhira'. 1, 2, dari sini 1, 2, cukup untuk sholat. 1 meter lebih lah. Berdiri di sini, sujud mapan. Orang ngerti ini lagi sholat. Makanya jika mihrab masjid seperti yang ada di At-Taqwa ini, tolong dilihat di gambar, di syuting. Kameranya masuk ke sini, mihrab. Ke mihrab. Mihrab ini jauh dari temboknya. Makanya hendaknya kan sajadahnya ditarik ke belakang, ditempelkan kepada sajadahnya makmum. Bukan di pojok depan sana, jauh nanti. Kemudian di depan sajadahnya dikasih sutrah, tali sutrah kami. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ini supaya tidak ada. Sajadah itu kadang cukup mengganggu. Kadang kita tidak mau kalau di masjid dikasih sajadah. Kenapa? Dipikir kalau sholat harus pakai sajadah. Itu masjid suci semuanya. Nggak pakai sajadah nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita lagi sholat dikasih orang sajadah, sehingga dipikir kalau nggak pakai sajadah tidak sah, kan repot. Jadi nggak usah. Saya tidak perlu sajadahnya. Saya perlu sutrohnya. Sutroh. Ini dikasih sutroh. Biasanya makmum di sini. Ini makmum. Makmum ada di sini. Imam di sini. Masjid jauh. Tembok masjid ini jauh sekali. Jangan imamnya di depan sini. Kalau imamnya di depan sini, makmumnya jauh di sini. Ini kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Jadi dari sajadahnya tarik ke sini, ini untuk imam. Jadi kaki imam ini dengan kepalanya makmum yang sujud jangan terlalu jauh. Nah, jadi dikasih sutroh ini. Kalau ini tidak ada sutroh, berarti jauh, tidak memenuhi syarat sutroh, seperti tidak ada sutroh jadinya. Karena sutrohnya terlalu jauh. Tadi berapa? 3 dhira'. 3 dhira' itu segini, 1, 2, 3. Kurang lebih 1 meter berapa ini tempat sujud. Sangat cukup kalau kita untuk sujud. Ini sederhana sebetulnya, hanya permasalahannya adalah kita perlu sedikit kalau baca kitab fikih itu sambil merenung sedikit, sebab ini dibahas di hampir setiap pembahasan fikih. Cuman tidak semua orang mengamalkannya. Lah permasalahan kita biasa tidak mengamalkan itu menjadikan ilmu itu hilang. Apa
apalagi jika tukang adzannya, imamnya itu hanya hasil dia punya hafalan Quran sama suaranya bagus, bukan berdasarkan seleksi ngerti fikih sholat berjamaah atau tidak. Kan repot itu. Kan biasanya hanya dia punya hafalan Quran tapi belum sempat belajar fikih, suruh jadi imam. Ini bisa berabe nanti. Belajar ilmu fikih sholat berjamaah tok, bukan urusan zakat. Nah, kalau Anda menjadi imam, Anda harus belajar fikih sholat berjamaah. Kenapa? Agar sholat berjamaah Anda sempurna. Bayangkan di sebuah tempat anak-anak tak suruh pasang sutra, sama imamnya malah dipindah. Nah, ini kan unik. Akhirnya kita tidak bisa ngomong kalau menunjukkan karena dia tidak begini. Kalau sama orang tidak mengerti, kita tidak perlu berdebat, nggak ngerti, tidak paham. Ini pernah, tolong pasang sutra. Karena nggak ada sutra, saya suruh ngambil meja bangku untuk belajar. Bangku itu kami letakkan depan mihrabnya kan panjang kayak itu, taruh di sana. Setelah taruh sudah asik-asik, imamnya datang, dibuang malah, dimikirin. Astaga, masya Allah. Nah, ini repot kalau imam masjidnya hanya hasil seleksi yang punya hafalan Al-Quran. Boleh hafalan Al-Quran, tapi harus kursus seminggu belajar sholat berjamaah agar ngerti bagaimana ngatur barisan, tasfiyatus sufuf, membuat sutroh, kemudian dan seterusnya. Harus ngerti bagaimana kalau seandainya imam itu salah, diingatkan sama makmumnya. Nah, ini ada. Dan nggak usah ilmu fikih yang lainnya dulu, fikih sholat berjamaah termasuk ini yang kami hadirkan. Tingkatan sutroh, ada beberapa tingkatan benda yang bisa dijadikan sebagai sutroh sholat. Pertama, tembok atau tiang. Jadi ada orang menghadap ke tiang, oke, menghadap ke tembok, berarti tembok jadikan sutroh. Kemudian Anda di belakangnya, bisa saja Anda menjadikan orang yang lagi sholat di depan Anda sebagai sutroh. Orang yang lagi sholat jadikan sutroh. Atau satir tadi, mana tadi? Nah, ini. Atau sesuatu yang kita letakkan begini. Ini sesuai dengan syarat yang pertama, dengan ketinggian tertentu. Ada tapi nggak setinggi ini masuk, tapi martabat selanjutnya. Kedua, menancapkan tongkat. Nah, ini ditancapkan di mana? Nah, kita ini di zaman modern ini sudah nggak kebayang. Pada zaman Nabi, namanya masjid itu cuma dipatok patok 4 kanan, kiri, belakang, ini sudah pasir. Sehingga kalau ada cerita ada orang ngeludah di masjid itu, kemudian pakai sepatu, kan ada cerita bagaimana pakai sandal ke masjid. Itu sandalnya masjidnya bukan masjid ini pakai karpet, Anda digebukin sama marbotnya nanti pakai sepatu. Ini gambaran masjid zaman dulu adalah itu, padang pasir dipatok itu. Dan kita masih menemukan padang, ya pakai pasir, sholat di atasnya. Makanya kalau di padang pasir sholat bikin sutroh gampang, tancepin tongkat. Jadi di sini tancepin tongkat sini pakai linggis ya. Marbot yang marah, yang pengurus ini sih marah. Jadi letaknya di mana? Atau paling ada tas koper Anda, tas Anda ini yang Anda pegang itu bisa. Sandal sepatu Anda yang mahal itu katanya hadiah, taruh di sana, takut hilang, Anda bungkus, Anda bawa, taruh di depannya, ya nggak apa-apa. Apalagi nanti Anda lagi umroh, amin. Nah, ini Anda sandal taruh di pojok sana, keluarnya cara bingung mencari, hilang, bawa sandal itu. Nggak ada tempat sandal, misalnya lagi jauh dari tempat sandal, Anda boleh Anda jadikan sandal Anda di depan Anda. Kemudian menggelar sajadah. Menggelar sajadah ini adalah martabat selanjutnya. Menggelar sajadah, tapi tolong kalau menggelar sajadah, sajadahnya yang ideal dong, kalau yang sesuai ya. Kadang-kadang adab, kayaknya harus kita tambahkan adab menggelar sajadah ya. Yang pertama ya, sajadah Anda itu jangan terlalu lebar. Kalau sajadahnya terlalu lebar, orang tetangga kiri kanan nanti kalau lagi sholat itu menjadikan barisan sop nggak bisa rapat tuh gara-gara sajadah. Saya punya sajadah, kalau saya itu nggak terlalu butuh tempat terlalu lebar kan, kalau seperti model-model begini ini sajadahnya gede banget. Apalagi ini ustadz, di kiri kanannya takut mendekat.
Wah, ini kacau. Atau jenderal. Akhirnya nggak berani nginjek sajadah kita. Akhirnya renggang. Barisan saf menjadi tidak sempurna. Jadi kalau anda pakai sajadah, nggak apa-apa, orang lain sunnah injek sajadah, biar nah. Semuanya pegang sajadah, sajadahnya gede-gede. Nah ini nggak ketemu. Akhirnya muncullah barisan yang longgar-longgar. Karuan ini sudah siapkan karpet semacam ini enggak? Dan bagus karpetnya ini adalah benar tidak bergambar, cukup dengan satu warna. Oke. Nah, kalau memang tidak ada sutrah, boleh menggelar sejadah biar ketahuan kalau ini tempat sholat. Karena sejadah itu lebih jelas seperti garis. Kalau sudah tidak ada sajadah, pakai garis red gitu. Nah, gambaran garis itu lagi-lagi ya di tempat mungkin di tanah, di halaman, di tanah terbuka dikasih garis, bahasanya ada tempat sholat, dikasih tanda. Garisnya adalah membujur kita ke arah kiblat set, biar ketahuan dari sana, oh ini garisnya. Yang dibutuhkan oleh kita dari tempat kita pinjakkan kaki kita, menginjakkan kaki, tempat pijakan kita sampai tempat setelah sujud. Itu yang kita butuhkan. Loh, lakukan seperti itu mendapatkan kesunahan. Ini bagian daripada ibadah kesempurnaan sholat, bukan urusannya kebiasaan. Ini sunnah, Nabi mengajarkan. Bahkan ini dalam banyak riwayat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Najah, "Idza shalla ahadukum", penjelasannya, "Idza shalla ahadukum", kata baginda Nabi, jika salah satu dari kalian melakukan salat, falyaj'al, hendaknya menjadikan tilqa'a wajhihi syai'an, di hadapan wajahnya sesuatu, di hadapannya hendaknya meletakkan sesuatu yang dijadikan tanda kalau dia lagi salat. Fa illam yajid, kalau saya nggak ada tembok, nggak ada tiang, falyansifu 'asa, tancapkan tongkat. Fa illam yajid, kalau tongkat nggak bisa, falyakhutta khatta, buat garis red. Tsumma la yadurruhu ma marra baina yaday, setelah itu aman. Nggak akan membahayakan, maksudnya nggak akan terganggu oleh siapapun orang. Kenapa? Orang tahu kalau itu adalah lagi sholat dan yang dibutuhkan tempat ini, nggak akan orang melangkai. Sebab nanti ada larangan kita melewati orang sholat. Kita lewat di depan orang sholat, di tempat sujud orang sholat. Tapi kalau jauh ya enggak, kalau di luar tempat sujud enggak. Jadi yang dilarang itu adalah sebatas tempat sujud kita. Misalnya kiblat di sana, ya, kalau jauh sana ya enggak, sebatas tempat sujud. Yang dilarang adalah baina yadail musolli, di depannya orang sholat itu adalah tempat yang dipakai sujud orang sholat, lalu kita lewati, itu haram. Itu tidak boleh, haram. Kapan haram? Ini kemudian setelah dikatakan haram, maka sang musolli, orang sholat, boleh mendorong agar orang ini tidak lewat. Mendorong itu sunnah, dianjurkan. Lah pertanyaannya, kapan sunnah dianjurkan kita mendorong kalau orang lewat di depan tempat sholat kita? Dianjurkan kita menghalau orang yang lewat di tempat sholat kita adalah di saat kita sudah membuat sutroh. Lah orangnya nggak membuat pembatas, sholatnya ngawur di depan jalan masjid, orang lewat terus gini terus main kayak main silat. Yang salah dia, ya di tengah jalan nggak pakai sutroh lagi. Siapa tahu kalau dia sholat lewat terus gini terus, lah ini menunjukkan kebodohan dia. Ente jangan di tengah jalan sholat, ya minggir sana, ambil sutra biar orang tahu. Sudah nggak pakai sutra di tengah jalan, ya yang salat nggak, yang lewat nggak salah, nggak tahu dia. Makanya ambil sutra biar tahu kalau kita lagi sholat. Biarpun seandainya kita di tengah jalan, misalnya orang pada lalu lalang, jangan di tengah jalan raya, bukan. Maksudnya orang sering lewat di situ, namanya masjid. Tapi kalau sudah pakai sutra, menjadi tahu orang kalau kita lagi sholat. Di situ dia akan perhatian. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita cermati, maslahatnya banyak. Artinya ini hadis tadi sudah kita artikan. Baik, kemudian sunnah menolak dan menahan orang yang lewat. Jadi disunahkan sunnah menolak dan menahan orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi kita kalau lagi sholat, ada orang melewati tempat sujud kita, kita disunahkan untuk menolak, menghalau, tapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Satu, adanya sutroh.
Sudah membuat sutroh kitanya, nggak buat sutroh main dorong ini. Nah, ini menunjukkan keunikan orang. Ada sholatnya di tengah tadi. Jadi memang ilmu itu penting. Selagi Anda sudah membuat sutroh pembatas tadi, lalu masih ada orang yang melewati tempat sujud Anda, disunahkan Anda untuk menghalangi. Kemudian syarat yang kedua, yang lewat bukan anak kecil. Anak kecil jangan dilarang, namanya anak kecil kan main di masjid. Lewat sana, lewat sini. Nah, jadi ini nama anak kecil. Anak kecil gini, ribut sama anak kecil. Anak kecil kan namanya sering ada anak kecil. Ada lewat ngambil sana, lewat ini. Anak kecil gak apa-apa. Kemudian orang yang lewat bukan orang yang uzur. Jadi yang lewat orang normal. Kalau orang uzur, misalnya kita menduga di tengah-tengah shop begini, shop sudah rapi, setelah Allahu Akbar 1 rakaat, tak taunya ada orang berjalan. Pasti ada uzur. Kenapa? Batal wudhu nih ya misalnya. Kalau Anda menduga batal wudhu, ya jangan ditolak, nggak bisa lewat, biar cepat lewat wudhu, nanti balik lagi, malah dihalangi. Semua orang menghalangi, ada wah repot, dia batal wudhu, kasihan dia. Mau gimana, mau lewat ngelempat mana? Nah ini kita ilmunya bisa ada. Kalau dia orang batal wudhu, kan bisa menduga dari tengah-tengah shop kemudian keluar, pasti ada sesuatu. Berarti ada uzur. Ini harus pahami kayak begini. Apabila ada orang sholat sudah memasang sutrah yang memenuhi syarat, maka kita haram lewat di depannya. Dari disunahkan bagi yang sholat untuk menolak orang yang lewat di depannya berdasarkan, dan disunahkan menolak orang yang lewat di depannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya panjang, kita baca singkat. Kita baca. Hadatsana Abu Shalih Samman qala ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri. Aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri suatu ketika di hari Jumat, yusalli ila syai'. Abi Sa'id Al-Khudri itu salat menghadap ke sesuatu, menghadap ke sutroh. Ada orang namanya Abu Sa'id Al-Khudri sudah salat memenuhi syarat menghadap ke sutroh. Yasturuhu minan nasi, yang jadikan satir antara dia dengan manusia biar tidak terganggu tempat sujud salatnya. Fa'arada syabun min bani Abi Mu'aitin. Ada seorang anak muda lewat ayajtaza baina yadayhi. Ada satu anak muda tiba-tiba melewati di depannya. Fadafa Abu Sa'id melahan begini. Anak muda tersinggung kayak ini gituin. Oh, apa-apaan ini, ngajak perang ya? Ini terjadi. Ini anak mudanya ngerti dibeginikan. Fadawa Abu Sa'id fi sadrihi, karena dadanya, pas dadanya anak muda tadi. Fanadhar syabu, dan anak muda ngelihat, ini orang sudah tua berani nodongin tangan begini, ngajak berantem barangkali, mungkin gitu. Namanya anak muda. Wong tiba-tiba kok begini, wah serem ini. Padahal Abu Sa'id menjalankan apa yang diajarkan Nabi. Ya ceritanya nih. Falam yajid masaghon, dan pemuda ini nggak bisa kemana-mana, memang jalannya itu, saya harus lewat situ. Ila baina yadayhi fa'ada, kemudian balik lagi pengen nerjang. Fadafa'ahu Abu Sa'id begini lagi. Asyaddu minal ula, lebih keras lagi nahannya dari yang pertama. Fanala min Abi Sa'id thumma dakhala ala Marwan. Kemudian dia ya merasa dengan itu akhirnya ya ngelawan digituin, tangannya langsung dilawan begitu. Ngapain kok nggak ngajak gulat? Saya mau lewat aja, tahan tadi. Begitu. Tsumma ta'ala Marwan fasyaka ilaihi ma laqiya min Abi Sa'id. Kemudian maksudnya Fanal bin Abi Sa'id, akhirnya Pak Fanal bin Abi Sa'id, jadi waktu dibeginikan tuh kena sakit oleh Abu Sa'id, kan didorong begitu. Rupanya kena salah satu badannya, dadanya, itu anak muda itu merasa kesakitan. Nggak terima ada orang sholat kok mukul-mukul saya ini. Masuk ke tempatnya Marwan, mengadu tentang keadaan ini. Lalu setelah itu anak mudanya kan lagi tidak sholat kayaknya, jadi duluan masuk ke tempatnya Marwan, baru setelah itu Abu Sa'id masuk. Setelah selesai sholat baru masuk. Ini tadi yang mukulan nih orangnya, ini kebetulan masuk ini. Wa ta'ala Abu Sa'id khalfahu ala Marwan. Abu Sa'id datang, faqala malaka wa li ibni akhik ya Abu Sa'id. Lalu Marwan bertanya, sebagai pemimpin bertanya, hei Abu Sa'id, ente apain ini anak muda ini? Qala Abu Sa'id
Al-Khudri menjelaskan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu idza shalla ahadukum, jika salah satu kalian melakukan salat ila syai'in, sudah menghadap ke sesuatu, ada sutrahnya, yasturuhu minan nasi fa arada ahadun, jika ada orang ayajtaza baina yadayhi, kalau ada orang mau lewatinya, melangkainya, falyadfa'hu, hendaknya ditolak. Aku mengamalkan hadis Nabi saja. Fa in aba, kalau tidak mau, falyuqatilhu, maka lebih keras lagi, bukan dibunuh. Kalimat falyuqatilhu hendaknya lebih keras lagi, makna falyuqatil sampai dijelaskan para ulama. Kenapa kok kalimatnya falyuqatil? Yuqatil itu kan perang, bukan membunuh. Yuqatil, perangi, maksudnya yang lebih keras lagi. Fa innama huwa syaitan, sebab itu adalah syaitan. Maksudnya perbuatannya kayak setan, bukan orang setan. Kenapa? Setan itu kerjanya ganggu orang sholat. Orang lebih seperti itu. Dan sampai seperti itu riwayat ini. Baik, kemudian tinggal bagaimana kita mengamalkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.